Haleluya, puji Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan oleh karena anugerah dan pertolongan Tuhan, sehingga pada kesempatan yang berbahagia pada saat ini saya bisa menyapa Bapak Ibu, saudara-saudari dimanapun berada, dengan menyampaikan kabar baik Tuhan, yaitu renungan firman Tuhan. Namun sebelum itu kita terlebih dulu menyanyikan pujian dan kita berdoa. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesusku percaya padamu. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesusku percaya padamu. Yesusku percaya, Yesusku percaya padamu. Yesusku percaya padamu. Haleluya. Kita bersama-sama berdoa. Kami tunduk di hadapan hadirat-Mu ya Tuhan, menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran, karena kasih karunia Tuhan yang selalu Engkau anugerahkan dalam hidup kami. Kiranya malam ini adalah sesuatu yang mendatangkan keberkatan di dalam setiap kehidupan kami, yang kami rindu untuk mengecap kebaikan-Mu, kami rindu untuk melihat firman-Mu yang akan membangun iman kami, yang akan meneguhkan iman kami, yang akan menuntun setiap langkah-langkah hidup kami. Urapilah hamba-Mu dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga firman yang akan hamba sampaikan pada malam hari ini menguatkan, meneguhkan, memulihkan kehidupan kami sekalian. Terima kasih ya Tuhan. Kami mengucap syukur dan bersama-sama menikmati sabda firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Salam semangat, salam sehat, dan salam berbahagia. Bapak Ibu, dimanapun saudara berada dan menyaksikan pelayanan firman Tuhan yang akan saya sampaikan, kiranya firman Tuhan yang akan disampaikan saat ini memberkati Bapak Ibu sekalian. Renungan firman Tuhan pada malam hari ini, saya akan memberikan satu judul, yaitu kualitas hidup. Oleh karena itu, ia akan menjadi dasar perenungan kita bersama-sama pada saat ini. Mari kita membuka Alkitab kita masing-masing yang terdapat di dalam surat Rasul Paulus yang pertama kepada jemaat Korintus.
1 Korintus pasal 1 ayat 1 sampai pada ayatnya yang ke-5. Demikianlah bunyi nats firman Tuhan. Dari Paulus yang oleh kehendak Allah dipanggil menjadi rasul Kristus Yesus, dan dari Sostenes saudara kita, kepada jemaat Allah di Korintus, yaitu mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus dan yang dipanggil menjadi orang-orang kudus dengan semua orang di segala tempat yang berseru kepada nama Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Tuhan mereka dan Tuhan kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kamu atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kamu dalam Kristus Yesus. Sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan memberkati pembacaan firman Tuhan yang telah kita simak bersama-sama pada saat ini. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, dimanapun saudara-saudara berada, surat Korintus ini bisa juga disebut dengan surat pastoral. Karena surat ini ditulis langsung oleh Rasul Paulus dan ditujukan kepada umat-umat Allah atau umat-umat pilihan yang ada di kota Korintus. Tujuan daripada penulisan surat ini atau hal yang penting yang dilakukan oleh Rasul Paulus kepada jemaat-jemaat yang ada di Korintus, yang pertama-tama menunjukkan tentang legalitas daripada jati diri daripada Rasul Paulus sebagai seorang apostolik atau sebagai seorang rasuli, yang mana gelar ini adalah gelar yang diberikan langsung oleh Allah kepada Rasul Paulus. Tujuannya adalah untuk meyakinkan orang-orang yang ada di Korintus tentang keberadaan daripada Rasul Paulus atau legitimasi daripada penulisan surat Paulus kepada orang-orang yang ada di Korintus. Yang kedua, bahwa rasul atau jabatan rasul yang dimiliki oleh Paulus ini memang benar-benar adalah merupakan kehendak daripada Allah. Di sana penulis menempatkan kata telema. Telema ini artinya keinginan daripada Allah. Jadi hadirnya Paulus sebagai seorang rasul untuk menyampaikan berita Injil atau berita firman Allah itu, ini merupakan benar-benar merupakan keinginan atau kehendak daripada Allah itu sendiri. Sebagaimana dicatat di dalam Kisah Para Rasul pada pasalnya yang ke-9, bagaimana Allah berjumpa langsung dengan Rasul Paulus. Dan di sanalah Rasul Paulus diubah oleh Tuhan menjadi satu pribadi yang luar biasa,
satu pribadi yang memiliki integritas, satu pribadi yang memiliki wibawa daripada ilahi, bahkan satu pribadi yang dianugerahkan kuasa oleh Tuhan untuk menyampaikan kabar baik, untuk menyampaikan Injil atau kebenaran daripada firman Allah. Yang ketiga, tujuan daripada penulisan surat ini adalah untuk menjawab, untuk menjawab setiap persoalan yang multi kompleks, setiap masalah-masalah yang dihadapi oleh jemaat-jemaat yang ada di Korintus. Begitu banyak persoalan yang dihadapi oleh jemaat-jemaat yang ada di Korintus. Katakanlah contoh seperti perpecahan. Seakan-akan terjadi pergesekan, terjadi blok-blok, terjadi kelompok-kelompok, terjadi perpecahan, tidak ada kesatuan di dalam tubuh Kristus, khususnya yang ada di jemaat Korintus. Nah, oleh sebab itu, dengan hadirnya surat yang pertama ini, setidak-tidaknya surat ini mampu menjawab setiap persoalan yang dihadapi atau yang dialami oleh jemaat yang ada di Korintus. Lalu yang keempat, Rasul Paulus menginginkan lewat tulisan-tulisannya agar supaya jemaat yang ada di Korintus itu, mereka memiliki hidup atau kehidupan yang berkualitas, kehidupan rohani yang benar-benar menurut konsep daripada Allah, kehidupan rohani yang benar-benar menurut hati dan pikiran yang daripada Tuhan, kehidupan rohani yang diubahkan oleh Tuhan. Alkitab mengatakan diubahkan oleh Tuhan dari hari ke hari, menjadi satu pribadi atau menjadi manusia Allah, manusia yang benar-benar diubahkan oleh kuat kuasa yang daripada Allah itu sendiri. Jadi 4 poin ini merupakan tujuan-tujuan daripada penulisan surat Korintus tersebut. Nah, kita melihat selanjutnya surat ini sebagaimana dijelaskan oleh ayatnya yang kedua, dikatakan bahwa surat ini ditujukan kepada jemaat Allah di Korintus. Jemaat Allah, jemaat yang telah dipanggil oleh Allah, keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Jadi konsep atau pengertian daripada jemaat Allah ini adalah jemaat yang dipanggil keluar. Dalam surat 1 Petrus pada pasalnya yang kedua, dikatakan bahwa kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, umat kepunyaan Tuhan atau umat pilihan Tuhan. Nah, jadi di sini korelasi antara ayat 2 dalam 1 Korintus ini dengan surat 1 Petrus pasal 1 ayat 9 ayat 10 itu ada kaitannya, ada korelasinya. Bahwa pengertian daripada jemaat Allah itu adalah jemaat yang dipanggil keluar dari kegelapan dan dibawa kepada terangnya yang ajaib. Sehingga kita sering kali mendengar satu istilah eklesia. Jadi eklesia itu adalah gabungan
dari individu-individu jemaat Tuhan menjadi satu kelompok jemaat, ya, menjadi satu kesatuan jemaat. Nah, ini disebut dengan eklesia. Namun kalau kita melihat lebih dalam lagi pengertian daripada jemaat Allah ini, yang pertama-tama sebelum menjadi eklesia, ya, atau satu kelompok jemaat Allah itu, penulis memakai kata ekleo. Ekleo ini artinya tunggal, bukan jamak. Ya, berarti menunjuk kepada pribadi-pribadi atau individu-individu jemaat-jemaat Tuhan. Nah, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, di sini kita bisa diberikan satu pemahaman bahwa ternyata jemaat Allah itu adalah hasil daripada individu-individu atau ekleo yang dipanggil oleh Allah dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Sehingga yang tadinya ekleo atau berbicara tentang individu atau pribadi, sekarang menjadi eklesia, ya, satu umat yang sangat besar, ya, satu umat yang melewati satu fase yang sangat luar biasa, disaring oleh Tuhan. Ya, jadi kalau kita memahami, mengerti arti daripada eklesia atau makna daripada eklesia, itulah kita sebagai individu-individu yang telah luput, ya, atau telah melewati satu proses yang daripada Tuhan yang disebut tadi adalah kegelapan. Jadi kehidupan manusia itu sebelum menjadi keluarga Allah atau jemaat Allah, kita harus tahu bahwa keadaan kita dulu seperti itu. Hidup di dalam dosa, hidup menuruti hawa nafsu, hidup mengikuti keadaan duniawi. Itulah kondisi hidup kita secara pribadi. Tetapi kalau kita melihat ayat ini berkata bahwa surat ini ditujukan kepada jemaat Allah, yaitu mereka yang dikuduskan. Haleluya, dikuduskan, dipisahkan dari yang tidak benar menjadi benar, atau dari kegelapan dipisahkan oleh Tuhan. Karena kita, Alkitab katakan, bukanlah anak-anak kegelapan, ya, tetapi kita adalah anak-anak terang. Tuhan Yesus sendiri berkata bahwa kamu adalah terang dunia, kamu adalah pelita, ya. Di mana pelita ini harus selalu mampu menerangi keadaan dunia yang semakin gelap. Jadi identitas kehidupan kita sebagai umat Allah yang berkualitas, pertama-tama bahwa Alkitab mengatakan bahwa kita ini adalah jemaat Allah yang dikuduskan. Jadi kualitas hidup pertama adalah hidup kudus di hadapan daripada Tuhan. Haleluya. Ya. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, kita sedang menghadapi satu era yang sangat sulit. Keadaan dunia yang semakin menakutkan. Ya. Dan kalau kita melihat fenomena yang sedang terjadi di hari-hari ini, begitu banyak orang-orang yang jauh daripada Tuhan. Begitu banyak orang-orang yang hanya mengikuti arus dunia, sehingga mereka menjadi manusia duniawi, menuruti hawa nafsu, tidak lagi mengindahkan Allah, tidak lagi mau beribadah kepada Allah, tidak lagi mau setia kepada Allah. Padahal kalau kita mengerti kasih karunia daripada Allah,
Padahal kalau kita mau menuruti apa kata daripada Tuhan, atau kita mau melihat kondisi kehidupan kita sebelum kita menjadi anak Tuhan, haleluya, betapa kita sudah jauh di hadapan daripada Tuhan. Tetapi kita harus bersyukur oleh karena Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang telah memanggil kita dari kegelapan dan dibawa kepada terangnya yang ajaib, supaya benar-benar kita menjadi eklesia, ya, gereja yang hidup di dalam kekudusan daripada Allah. Selanjutnya, setelah kita menjadi gereja yang kudus atau eklesia itu, kita melihat apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Tatkala Rasul Paulus melihat jemaat-jemaat yang ada di Korintus hidup di dalam kebenaran Allah, hidup di dalam kekudusan yang daripada Tuhan. Ayat 4 bunyinya, aku senantiasa mengucap syukur kepada Allah karena kamu atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kamu dalam Kristus Yesus. Inilah satu kebanggaan dari seorang rasul. Inilah kebanggaan dari seorang hamba Tuhan atau seorang gembala. Tatkala seorang rasul atau seorang gembala atau seorang hamba Tuhan melihat perubahan-perubahan yang indah, yang luar biasa yang terjadi kepada gereja Tuhan atau terjadi kepada anak-anak Tuhan, ya, memiliki kualitas hidup yang sangat luar biasa. Kualitas hidup itu terlihat dari perangai hidup kita. Apakah itu lewat perkataan kita, perilaku kita, pergaulan kita sehari-hari? Apakah setiap hari benar-benar mulut kita ini memperkatakan berkat, memberkati orang, mendoakan orang dan lain sebagainya? Apakah benar-benar kehidupan kita, perilaku kita menjadi teladan, menjadi contoh kepada dunia yang ada di sekitar kita? Atau apakah kita menjadi batu sandungan? Ya. Coba kita lihat, kita renungkan. Betapa hati daripada seorang hamba Tuhan, hati daripada seorang rasul mengucap syukur kepada Allah. Firman Tuhan katakan, aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kamu, ya, karena jemaat, karena eklesia yang tadinya hidup di dalam dosa, hidup di dalam kegelapan, tetapi karena kasih karunia daripada Allah, karena anugerah daripada Allah, sehingga kita diambil, dipanggil keluar. Karena Allah tidak mau menginginkan kita ada di dalam kegelapan. Allah mau kita diperbaharui oleh kuasanya. Allah mau kita diperbaharui oleh kasihnya. Menerima kasih karunia yang daripada Allah yang sangat indah dan yang sangat luar biasa, yang tidak dapat diberikan oleh dunia ini. Ayat 5 berkata, ucapan syukur daripada seorang hamba Tuhan karena dia mendapati ada nilai-nilai spiritual atau kualitas imani atau kualitas rohani yang terkandung di dalam kehidupan daripada jemaat Tuhan. Ayat 5 berbunyi demikian. Sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan. Jadi alasan daripada hamba Tuhan atau rasul atau gembala mengucap syukur kepada Allah karena melihat jemaat-jemaat itu adalah jemaat-jemaat yang kaya. Wah,
Kalau kita dengar kaya pasti senang. Semua orang kepingin kaya. Siapa yang nggak mau kaya? Ya, saya juga sebagai hamba Tuhan atau sebagai gembala juga kepingin menjadi kaya. Tetapi perhatikan baik. Kaya yang dimaksudkan oleh ayat ini bukan kaya secara jasmania. Walaupun itu perlu. Bukan berbicara kaya secara finansial, walaupun itu kita butuhkan. Tetapi arti daripada kaya di sini, penulis menempatkan satu kata, yaitu ploutizo. Ploutizo ini artinya kaya secara rohani. Ya. Ini yang disyukuri oleh Rasul Paulus kepada jemaat-jemaat yang ada di Korintus. Tentu saja saya juga sebagai gembala bersyukur kepada jemaat yang saya layani, karena mereka adalah jemaat-jemaat yang kaya, ploutizo, kaya secara rohani. Puji Tuhan. Ya. Di dalam diri mereka terkandung nilai-nilai spiritual, nilai-nilai imani, nilai-nilai rohani, hal-hal surgawi itu terkandung di dalam kehidupan daripada umat Tuhan. Nah, kita akan melihat beberapa hal tentang makna atau arti daripada ploutizo di sini. Yang pertama-tama, penulis menggunakan kata agathos. Agathos ini artinya kebajikan. Kebajikan itu adalah kewajiban kita untuk selalu berbuat baik. Ini makna daripada agathos. Atau nilai atau muatan daripada istilah di atas, ploutizo. Jadi jemaat Tuhan atau gereja Tuhan di akhir zaman, kita harus kaya dalam hal kebajikan. Kebajikan itu adalah kewajiban atau satu keharusan. Nggak ada tawar-menawar. Ya. Satu keharusan atau satu kewajiban untuk kita selalu berbuat baik. Amin. Haleluya. Berbuat baik. Dalam kondisi apapun. Apakah itu kondisi baik ataupun tidak baik, kita dituntut oleh firman Allah. Ya. Dituntut oleh Allah untuk selalu berbuat baik. Kalau ada pertanyaan, kalau mereka memperlakukan saya dengan tidak baik, apakah saya harus berbuat baik? Jawaban saya, pasti engkau harus berbuat baik. Yesus sendiri berkata, jikalau ada orang menampar pipi kirimu, berikan pipi kananmu. Atau sebaliknya, jikalau ada orang menampar pipi kananmu, berikan juga pipi kirimu. Kasihilah musuhmu, berdoalah untuk mereka. Nah, inilah kandungan atau nilai-nilai spiritual kehidupan umat Allah yang berkualitas di dalam Tuhan. Ya. Jadi mari umat-umat Tuhan, Bapak Ibu dimanapun kita berada saat ini, kita harus dapat memaknai. Ya, coba kita nilai diri kita sekarang, saat ini. Apakah benar-benar kita sudah menjadi orang-orang yang hidup di dalam kebajikan? Atau apakah kita sudah selalu melakukan hal-hal yang baik? Contoh, kita memberkati orang, mendoakan orang. Ya. Walaupun barangkali kita difitnah, diperlakukan semena-mena, diperlakukan tidak adil. Apakah hal ini masih muncul atau masih ada dalam hidup kita? Apakah kita masih mampu berkata, Tuhan, saya mau berbuat baik, walaupun saya tidak diperlakukan dengan baik? Ya. Karena ini merupakan ajaran penting daripada firman Allah kepada kita sebagai gerejanya, untuk terus-menerus berbuat baik.
Kedua, arti daripada agathos ini juga adalah hidup kita berguna untuk hal-hal yang baik. Gunakanlah hidupmu dengan sebaik-baiknya untuk mendatangkan keberkatan juga bagi orang-orang lain. Katakanlah dalam lingkup ya komunitas paling kecil, yaitu keluarga. Ya, jadikanlah kehidupan yang berguna di tengah-tengah keluargamu. Ya, katakanlah kalau engkau seorang ayah, harus menjadi imam, menjadi contoh yang baik di tengah-tengah keluargamu. Ya, menjadi satu kebanggaan. Sehingga kalau kita punya anak dalam pergaulan, dia berani berkata, wah, bapakku atau ayahku adalah seorang ayah yang hebat, yang luar biasa. Karena kita sudah menunjukkan ya kualitas hidup kita di tengah-tengah keluarga kita. Atau Anda sebagai seorang ibu rumah tangga atau sebagai seorang istri, ya, jadikanlah hidupmu berguna di tengah-tengah keluargamu, membangun keluarga, membina rumah tangga, ya, dan lain sebagainya. Demikian juga engkau sebagai seorang anak. Kalau kita mengatakan bahwa engkau harus menghormati orang tua, patuh kepada orang tua, apalagi kepada Tuhan. Jadi ini merupakan contoh-contoh kecil yang ada di lingkungan kita, yang ada di sekitar kita, tentang bagaimana kiatnya untuk kita berguna. Nah, lalu kita mulai meluas. Kita keluar dari rumah kita, ya, kepada tetangga kita, lingkungan kita, kepada masyarakat dimanapun kita pergi dan berada. Jadikanlah hidupmu benar-benar berguna, dicontohi orang. Lalu orang angkat jempol, wah hebat bapak sana ya, hebat ibu sana, hebat anak sana. Karena apa? Memang benar-benar mereka bisa melihat ada nilai-nilai spiritual di dalam diri kita. Ada kebaikan-kebaikan di dalam hidup kita. Ada kebajikan-kebajikan di dalam kehidupan kita. Dalam poin ini, saya coba membawa kita melihat satu nats di dalam kitab Mazmur. Mazmur pasal 23, kita akan melihat ayatnya yang ke-6. Bunyinya demikian. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Ini pesan firman Tuhan. Jadi kalau kita mau kebajikan, kemurahan daripada Allah mengikuti kita, mengiringi setiap langkah-langkah kita sampai hayat kita, kita pertama-tama harus melakukan kebajikan. Ya. Kewajiban untuk berbuat baik. Maka ayat ini akan menjadi bagian dalam hidup kita. Kebajikan Allah, kemurahan Allah, puji Tuhan, akan mengikuti aku. Inilah kondisi kehidupan daripada eklesia atau jemaat Tuhan yang hidupnya berkualitas di hadapan Tuhan. Ada kebajikan Tuhan, kemurahan Tuhan yang selalu mengikuti setiap kehidupan kita. Selanjutnya, makna atau arti daripada agathos ini, kalau lebih dalam lagi, ada hubungan yang intens, hubungan yang erat antara kita sebagai umat Allah dengan Allah Sang Pencipta itu. Dalam hal apa? Dalam hal kita membangun, dalam hal kita membangun spirit kita, kehidupan rohani kita. Ini saya sebutkan dengan ibadah.
Dalam Matius pasal 6 ayatnya yang ke-33, kita akan baca dalam Matius pasal 6 ayat 33 berkata begini. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkannya kepadamu. Jadi membangun hubungan yang intens dengan Allah. Alkitab mengatakan bahwa ada tindakan dari umat Allah itu untuk mencari Dia sebagai Sang Pencipta. Atau Allah, atau Yesus Kristus. Carilah dahulu kerajaan Allah. Jadi ada skala prioritas. Jadi prioritas di dalam kehidupan daripada umat yang berkualitas, umat yang menamakan eklesia itu adalah umat yang senantiasa mencari Tuhan. Membangun mezbah dengan Allah. Mempersembahkan korban-korban syukur kepada Tuhan. Mengutamakan Allah di dalam segala hal. Mengandalkan Allah di dalam segala hal. Sebab orang yang mengutamakan Allah, orang yang mengandalkan Allah pasti diberkati oleh Tuhan. Alkitab katakan demikian. Tetapi orang yang mengandalkan kekuatannya, ya, orang yang mengandalkan kemampuannya, tidak diberkati oleh Tuhan. Tetapi mari umat-umat yang diberkati oleh Tuhan, mari kita mencari Tuhan. Kita butuh Tuhan. Di hari-hari ini kita perlu Tuhan. Ya. Jangan engkau berkata, wah saya ini gak butuh Tuhan karena saya sudah menjadi orang yang kaya. Ya. Kaya secara jasmani, kaya secara finansial. Saya mengingatkan sebagai hamba Tuhan, kekayaan, kedudukan, pangkat, jabatan lain sebagainya, itu sifatnya tidak permanen atau sifatnya sementara. Ya. Waktu kita dipanggil oleh Tuhan atau kita meninggal, kekayaan, pangkat, kedudukan dan lain sebagainya itu kita tidak akan bawa. Ya. Tetapi selagi kita hidup di dalam dunia ini, kita mencari kebenaran Allah, kita mencari Tuhan, memprioritaskan Tuhan. Haleluya. Ada pahala yang sangat luar biasa yang telah Tuhan sediakan di dalam setiap kehidupan kita sekalian. Yang kedua, makna daripada kaya atau lotiso ini. Yang kedua, penulis menempatkan kata yaitu kalos. Kalos, ya. Artinya indah. Ya. Artinya juga, arti lain juga yaitu terhormat. Jadi kalos ini memiliki arti yaitu indah atau terhormat. Apa yang harus indah bagi kita? Apa yang harus terhormat bagi kita? Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, ini berbicara tentang lifestyle, ya, atau gaya hidup kita. Mode dunia atau model-model dunia di hari-hari ini, fashion dan lain sebagainya luar biasa. Ya. Semakin ada perubahan-perubahan, semakin ada peningkatan. Ya. Lalu orang mulai menggandrunginya, ya, dengan mode-mode dunia yang sedang ada di hari-hari ini. Pakaiannya, ya, perhiasannya dan lain sebagainya. Itu juga bisa disebutkan dengan gaya hidup manusia modern di saat-saat ini seperti itu. Ya. Kalau umpamanya datang ke gereja, kalau dia nggak ada baju baru, dia nggak mau ke gereja. Ya. Lalu dia lihat di gereja itu ada seorang ibu atau seorang bapak pakai emas. Ya, dia juga harus kepingin pakai emas. Ya. Kalau jemaat lain pakai sepatu baru, dia juga kepingin sepatu baru. Tas baru, macam-macam. Ya. Dengan alasan mode dan lain sebagainya. Atau dengan alasan gaya hidup. Ya. Saudara-saudara, kalos itu bukan seperti itu. Ya.
Bukan gaya hidup seperti itu, pakaian mewah, ya, sepatu bagus, sepatu mahal, ada perhiasan-perhiasan. Bukan seperti itu. Ya. Tetapi gaya hidup kita itu adalah hati kita. Ya. Adalah kehidupan kita, dan itu dijelaskan oleh 1 Timotius pada pasalnya yang keempat. Mari saya bawa kita untuk melihat, ya, 1 Timotius pasal 4 1 Timotius pasal 4 ayatnya yang ke-12. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucian. Nah, ini yang dimaksudkan dengan kalos. Sesuatu yang indah artinya ada penilaian yang hebat, penilaian yang indah, penilaian yang luar biasa. Baik penilaian itu datang dari manusia ataupun penilaian itu datang dari Tuhan. Jadi manusia melihat itu indah sehingga kita dihormati. Allah melihat kita indah sehingga juga kita dihormati oleh Tuhan. Ya, mengapa? Karena kita sudah menjadi saluran berkat kepada orang lain. Nah, Alkitab ini mengatakan, yang baru kita baca ini mengatakan bahwa itulah model kita, itulah gaya hidup kita. Ya. Terlihat dari apa? Firman Allah katakan, pertama-tama teladan, ya, atau contoh. Teladan. Kita harus menjadi contoh atau teladan bagi orang-orang percaya. Jadi ini berbicara tentang komunitas kita dulu dalam gereja. Jadi harus menjadi contoh kepada sesama orang-orang gereja. Ya, jangan kita menjadi batu sandungan. Sehingga banyak yang saya pernah mendengar, dia sudah tidak mau datang beribadah atau datang ke kebaktian karena ya ada batu sandungan. Ya. Karena ada orang gereja yang menyakiti hatinya dan lain sebagainya. Ya, kita jangan sampai menjadi umat yang menjadi batu sandungan kepada orang lain. Kita jangan menjadikan diri kita orang-orang yang tidak memberkati orang lain. Tetapi Alkitab mengatakan yang telah kita baca bahwa kita harus menjadi teladan bagi orang-orang percaya. Menjadi contoh bagi sesama umat Tuhan. Menjadi teladan bagi sesama orang-orang gereja. Kalau kita sudah menjadi contoh teladan di dalam gereja, pasti kita keluar juga. Kita mampu ya memancarkan keteladanan ini kepada dunia yang ada di luar sana. Kenapa? Kita sudah menjadi contoh dari dalam dulu. Ya. Sama seperti yang dikatakan tadi bahwa kita juga harus menjadi contoh dalam rumah tangga, dalam keluarga. Ya. Bagaimana kita menjadi berkat kepada dunia luar sedangkan di dalam rumah tangga kita tidak menjadi berkat? Ya. Kehidupan keluarga yang tidak baik, kehidupan keluarga yang tidak harmonis, terjadi broken home dan lain sebagainya. Bagaimana kita menjadi saluran berkat kepada dunia luar atau orang lain? Nah, demikian juga dengan komunitas kita sebagai umat-umat Allah
Yang sudah dijelaskan tadi, bahwa kita ini adalah eklesia. Individu yang sudah dipanggil keluar menjadi satu kelompok yang besar, menjadi satu umat Allah. Kita harus menjadi teladan di dalamnya. Dalam hal apa? Umat-umat yang diberkati oleh Tuhan. Pertama-tama dalam hal perkataan. Ini mulut kita ini berbahaya. Organ kecil, lidah kita ini berbahaya. Ya, tapi Yakobus mengatakan bahwa ini seperti api. Ya. Suka fitnah, suka gosip, suka macam-macam deh. Ya. Bahaya kalau ini lidah kita tidak bisa kendalikan. Bahaya, sangat berbahaya. Ya. Bisa melemahkan orang. Harusnya lidah kita ini atau mulut kita ini atau perkataan kita ini menspirit orang, menyemangati orang. Ya, kalau umpamanya kita ketemu dengan seorang bapak sesama jemaat, lalu dia dalam pergumulan, ya kita spirit dia, kita kasih semangat. Semangat Pak ya, Tuhan pasti bela dan lain sebagainya. Demikian juga ya, engkau seorang ibu atau seorang wanita ya, berjumpa juga dengan sesama wanita yang menghadapi persoalan problem yang sangat luar biasa. Engkau harus semangat. Jangan ada orang seperti istilah mengatakan dikomporin, dipanas-panasin. Ya, ini sesuatu yang tidak baik. Tapi mari kita semangat. Ya, dan lain sebagainya. Itulah tujuan Allah yang sesungguhnya di dalam setiap kehidupan kita. Lalu selanjutnya dalam tingkah laku, saya sudah jelaskan tadi, perbuatan kita, keseharian kita menunjukkan sikap-sikap yang positif. Ya, hidup jujur di hadapan daripada Tuhan. Ya. Kalau di rumah tangga juga kita harus jujur, jujur sama suami ya, jujur sama istri, dan lain sebagainya ya. Banyak orang-orang di hari-hari ini tidak lagi berlaku jujur. Ya. Sedangkan kepada manusia yang kelihatan, ya, dia sudah tidak jujur. Apalagi kepada Allah yang tidak kelihatan. Kalau engkau sebagai umat Allah, ya, jujurlah dalam mempersembahkan korban kepada Tuhan. Saya kasih contoh perpuluhan atau persepuluhan. Ya. Kita harus jujur. Kita sudah diberkati oleh Tuhan. Kita sudah terima berkat-berkat yang daripada Tuhan. Nah, kita juga harus jujur. Apa kata firman Tuhan bahwa kita mengembalikan milik Tuhan 1/10. Jadi 10% daripada hasil kita berikan secara jujur di hadapan daripada Tuhan. Sebelum kita mengelola berkat-berkat yang lain. Tuhan hanya minta 10%. Kepada saudara ada 90%. Kenapa kita harus tidak berlaku tidak jujur kepada Tuhan? Saya katakan tadi, ya, kepada manusia aja yang kelihatan engkau tidak jujur, apalagi kepada Allah yang tidak kelihatan. Jadi mari, ya, dalam rumah tangga kita harus jujur. Ada keterbukaan satu dengan yang lain. Kalau ada persoalan, ada masalah, mari dibicarakan bersama-sama. Ya. Bicara dari hati ke hati. Jujur satu dengan yang lain. Maka kita bisa melihat kita akan menjadi gereja yang kuat. Ya. Gereja yang benar-benar berdasarkan kebenaran daripada firman Tuhan. Selanjutnya, menjadi teladan dalam hal apa? Dalam hal kasih. Ya. Alkitab mengatakan bahwa di akhir zaman ini kasih manusia semakin kendor. Ya. Kasih manusia semakin tergerus. Tetapi di sisi lain kejahatan itu semakin bertambah-tambah. Nilai kasih di hadapan Tuhan sangat utama. Ya. Jadi kalau Allah
ajarkan kepada kita lewat firman-Nya, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Saya kasih contoh. Coba kita cubit tangan kita. Ya. Pasti organ-organ yang lain juga terasa sakit. Ya. Karena ada di dalam satu organ itu, yaitu namanya tubuh. Ya. Walaupun engkau cubit kaki, tetapi organ-organ yang lain juga merasakan kesakitan. Nah, berarti kalau kita menyakiti orang lain, itu sama dengan kita menyakiti diri kita sendiri. Oleh karena itu, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Bagaimana kita mampu merawat diri kita, memelihara diri kita, mencintai, mengasihi diri kita, demikian juga dengan orang lain kita perlakukan seperti itu. Lalu berkata Pak Pendeta, ya, dia kok tidak pernah mengasihi saya, dia tidak pernah mencintai saya, dia selalu memperlakukan hal-hal yang tidak benar. Saya mau katakan kepada saudara dan kita sekalian yang menyaksikan firman Tuhan ini, mari kita tetap mengasihi Tuhan. Ya, karena apa? Kita hidup karena kasih daripada Tuhan. Dalam Yohanes pasal 3 ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Barang siapa yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi kasih Allah kepada manusia itu luar biasa. Yesus Kristus sebagai Tuhan, dia telah berkorban di atas kayu salib. Dia telah mati di atas kayu salib. Dengan dia memberikan kasihnya, dia meninggalkan singgasananya, dia meninggalkan sorga yang kekal itu. Dia turun ke dalam dunia ini, menjumpai setiap anak-anak Tuhan, menjumpai saya dan saudara. Dia temui kita dengan kasihnya, dia sapa kita dengan kasihnya. Dia sentuh orang kasih dengan kasihnya, disembuhkan. Dia sentuh orang susah. Bahkan Alkitab katakan dalam Matius pasal 11 ayat 28 berkata, marilah kepadaku hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Itulah wujud kasih Tuhan. Dia ajak kita, mari datang kepada dia sebagai sumber kasih. Ya. Kepada orang yang lapar, dia tunjukkan kasihnya. Dia beri makan orang-orang yang lapar. Kepada orang-orang yang belum diselamatkan, contoh seperti Sakeus, ya, dia datang, dia kunjungi, ya. Di mana orang-orang sudah menjudge Sakeus bahwa dia adalah orang yang berdosa, tetapi tidak. Kasih Allah dinyatakan di sana, sehingga Alkitab mengatakan bahwa keselamatan Allah terjadi atas seisi rumah daripada Sakeus. Kenapa? Kasih yang daripada Tuhan. Nah, jadi kalau kita sudah menerima kasih yang daripada Tuhan, maka kasih itu juga kita harus transferkan kepada orang lain. Kita harus pancarkan di tengah-tengah dunia yang mulai kehilangan kasih. Di tengah-tengah dunia yang mulai mementingkan dirinya. Ya. Di tengah-tengah dunia yang tidak lagi mengutamakan Tuhan. Mari kita sebagai eklesia, sebagai pribadi-pribadi anak-anak Tuhan, sebagai ekleo itu, ya, sebagai umat Allah yang unggul itu, mari kita memancarkan kasih yang daripada Tuhan. Dan yang ketiga, yang terakhir, ya, arti atau makna daripada kaya atau plotizo ini yang ketiga adalah penulis memakai kata Krestafos. Krestafos ini artinya kemurahan atau belas kasihan. Nah, untuk melihat lebih dalam makna daripada istilah
kata ini kita membaca dalam Lukas pasalnya yang ke-10. Lukas pasal 10 ayat 25. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus, katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Perhatikan baik. Pertanyaan yang sangat baik. Muatannya juga baik. Dan tentu saja seorang ahli Taurat ini ingin mendapatkan juga jawaban yang baik daripada Yesus. Karena dia bertanya sesuatu yang baik. Ya. Katakanlah kalau kita pakai bahasa sehari-hari, "Guru, kira-kira bagaimana cara untuk saya masuk ke dalam kerajaan surga?" Kan ini baik. Ya. Kalau seandainya juga ada orang yang datang kepada saya sebagai hamba Tuhan bertanya, wah, saya pasti jawab. Untuk kamu masuk ke dalam kerajaan surga, ya kamu contohnya harus setia beribadah, melakukan firman Tuhan. Itu contoh-contoh. Masih banyak juga contoh-contoh yang lain. Nah, seorang ahli Taurat ini bertanya kepada Yesus, "Guru, ya, apa yang harus kuperbuat atau apa yang harus aku lakukan untuk memperoleh hidup yang kekal?" Berarti ahli Taurat ini menyadari bahwa dunia ini tidak ada kekekalan. Dia tahu bahwa satu ketika dia akan mati. Ya, dia tahu itu. Ya, dia tahu bahwa dunia ini enggak kekal dan kita harus sepakat dalam hal itu. Dunia ini enggak kekal. Karena kita katakan satu ketika nanti atau satu saat nanti dunia ini akan dibinasakan oleh Tuhan. Bumi atau kosmos tempat kita berdiam ini akan dihancurkan oleh Tuhan. Tetapi Tuhan sudah menyediakan dunia yang baru, langit yang baru, bumi yang baru, yaitu sorga, yang kekal untuk selama-lamanya. Nah, kalau pertanyaan ini ditujukan kepada saya dan saudara, atau kita bertanya, Tuhan, atau Yesus, apa yang harus aku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Saudara-saudara, ayat-ayat selanjutnya menjelaskan bagaimana Yesus memberikan satu perumpamaan yang sangat sederhana. Lalu dimulai dengan jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat, apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadamu, "Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi orang itu membenarkan dirinya. Orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Dalam dialog ini ada pembenaran diri. Dia berkata bahwa apa yang engkau katakan, Guru, itu sudah aku lakukan. Aku mengasihi orang lain, aku melakukan adat istiadat sebagaimana yang diperintahkan oleh Musa dan lain sebagainya. Itu pembenaran dalam dirinya. Yang belum tentu itu benar di hadapan daripada Tuhan. Nah, oleh sebab itu Yesus ingin membuka paradigma, pemikiran yang tumpul yang dimiliki oleh si ahli Taurat ini. Jawab Yesus adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Dia jatuh ke tangan penyamun yang bukan saja
merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. 31, perhatikan. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya. Perhatikan yang baik, perhatikan baik. Ini berbicara tentang kemurahan. Ini berbicara tentang belas kasihan. Kalau kita bertanya, apa sih yang kurang dari imam ini? Ya, dia adalah seorang yang menyelenggarakan kebaktian. Katakanlah dia pendeta ya. Wah, kalau pendeta itu kan udah ngerti. Ya, atau hamba Tuhan ya, udah tahu firman. Setiap minggu berkhotbah. Wah, dia bicara kasih, bicara kemurahan, bicara keselamatan, bicara mujizat dan lain sebagainya. Ini hamba Tuhan, imam. Ya, berarti dia mengerti. Dia mengerti tentang sorga, dia mengerti tentang neraka, dia mengerti tentang jalan bagaimana ke sorga. Tetapi apa yang kita lihat di sini berbicara tentang kemurahan atau belas kasihan. Ternyata gelar yang kita miliki, katakanlah gelar imam itu, belum tentu menjamin kita untuk kita memiliki kemurahan, ya, atau belas kasihan. Belum tentu. Itu belum menjadi jaminan di dalam setiap kehidupan kita. Sebab apa yang kita lihat di sini, ya, pada waktu imam ini jalan melewati jalan itu, ya, dan dia melihat orang yang sudah terkapar, sudah tergeletak dalam keadaan sekarat, dalam keadaan yang tidak berdaya, tubuhnya sudah berlumuran darah, ya, pakaiannya barangkali sudah nggak ada. Kita melihat, ya, apakah muncul kemurahan hatinya? Apakah muncul belas kasihan dari dalam dirinya? Tidak. Hal itu tidak terjadi. Ya, dia tidak peduli kepada orang lain. Jadi orang yang tidak peduli kepada orang lain, ini berbahaya. Ya, orang itu seperti imam, tidak ada belas kasihan, tidak ada kepedulian. Nah, kita sedang berada di satu keadaan dunia seperti ini. Kita bisa melihat orang-orang begitu banyak susah dan lain sebagainya. Apakah kita memiliki kemurahan? Ya, apakah kita mau menolong mereka? Apakah kita menunjukkan jati diri sebagai pengikut Kristus? Ya, apakah kita masih memiliki kemurahan di dalam hidup kita atau tidak? Lalu selanjutnya, yang kedua ini, yang lewat ini Lewi, ya, dari 12 suku Israel, satu suku yang dikhususkan oleh Allah untuk melaksanakan tugas di tabernakel atau kemah Tuhan, menyelenggarakan kebaktian. Ya, ini Lewi. Jadi satu suku yang memang betul-betul dikhususkan untuk Tuhan. Sama, Lewi ini sama dengan imam tadi. Ya, dia lihat orang sudah terkapar, tak berdaya, ya, harusnya ditolong, dia juga lewat. Dia juga tidak peduli, dan juga bisa kita simpulkan tidak juga memiliki kemurahan dan belas kasihan. Yang ketiga, kita bisa melihat di sini, yang ketiga yang lewat ini adalah orang Samaria. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, siapakah orang Samaria? Orang Samaria ini adalah orang-orang yang dikucilkan oleh orang-orang Yahudi, ya, yang tidak pernah dipandang baik oleh orang-orang Yahudi. Satu komunitas yang terpinggirkan, ya. Tapi kalau kita melihat, orang Samaria inilah yang memiliki kemurahan. Orang Samaria inilah yang memiliki belas kasihan. Barangkali juga kita mengalami hal yang demikian. Kita tidak dianggap orang dan lain sebagainya. Kita tidak diperdulikan. Tetapi kalau kita memiliki kemurahan, kita memiliki belas kasihan, ada belas kasihan, ada kemurahan di dalam hidup kita, maka gelar ini dapat kita
Kristafos, artinya belas kasihan. Ada tindakan raga kita lewat intuisi hati kita untuk berkorban, untuk melakukan sesuatu yang baik. Doa saya untuk kita semua jemaat-jemaat Tuhan, kiranya renungan firman Tuhan pada saat ini memberkati kita dimanapun kita berada saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Salam semangat, salam sukacita daripada Tuhan. Haleluya, haleluya. Untuk menutup renungan firman Tuhan, kita akan berdoa. Kita nyanyikan satu pujian. Kemurahan-Mu lebih dari kemurahan-Mu lebih dari hidup, kemurahan-Mu lebih dari hidup, bawa lidahku memuji Kau, kemurahan lebih dari umat-umat Tuhan dimanapun engkau berada saat ini yang sedang menyaksikan siaran ini. Saya rindu mendoakan saudara secara pribadi. Bapa, di dalam nama Yesus, kami bersyukur kepadamu karena saat ini kami boleh didatangi lagi oleh firman. Engkau menginginkan supaya kami hidup berkualitas di hadapan Engkau di hari-hari ini. Jadikanlah kami pribadi-pribadi yang benar-benar melakukan segala firman Tuhan. Karena kami adalah eklesia, hasil daripada jemaat Tuhan yang unggul, yaitu ekle. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Dan saat ini hamba berdoa untuk umat-umat Tuhan, Engkau jamah mereka di dalam nama Yesus. Dalam keadaan yang susah, Engkau berikan penghiburan kepada mereka. Dalam keadaan yang lemah, Engkau berikan kekuatan kepada mereka. Dalam keadaan yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan mereka dengan kuat kuasa-Mu. Bahkan mereka yang menghadapi persoalan pergumulan-pergumulan dalam pribadi, dalam rumah tangga, dalam pekerjaan mereka, doa hamba di dalam nama Yesus, biarlah Engkau Allah yang memberikan pemulihan dalam hidup mereka. Hamba juga berdoa mereka yang mulai hidup di dalam kegelapan, mereka yang sudah jauh kepada Tuhan, hanya menuruti hawa nafsunya. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, pulihkanlah mereka dengan kuat kuasa-Mu. Panggillah mereka dengan kasih-Mu yang sempurna ini, dan bawalah mereka di dalam dekapan kasih yang daripada Tuhan. Terpujilah Tuhan kekal selama-lamanya. Meteraikanlah firman-Mu ini dalam hati kami, dan jadikanlah kami sebagai pelaku firman. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa. Terima firman serta praktekkan firman. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.